Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elfriza Mutiara Cindi dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan plus Profesi Nurse kelas 1A reguler dengan NIM P01720325019 akan memaparkan materi tentang kerangka studi anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Latin, yaitu ana yang berarti bagian atau memisahkan, tomi yang berarti iris atau potongan. Secara istilah adalah anatomi yaitu ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Posisi anatomi digunakan sebagai rujukan agar hubungan dengan seluruh bagian tubuh dapat dijelaskan, yaitu tubuh berdiri tegak dengan kedua kaki rapat, paralel, mendatar di lantai. Yang kedua, kepala lurus, mata melihat ke depan, lengan di sisi tubuh, telapak tangan ke depan membuka, ibu jari mengarah keluar tubuh. Bidang anatomi. Dalam anatomi, tubuh manusia dibayangkan dipotong oleh beberapa bidang atau plan imajiner untuk memudahkan memahami posisi dan orientasi organ serta bagian-bagian tubuh. Bidang anatomi dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama, bidang sagital, yang kedua, bidang frontal atau koronal, dan yang ketiga, bidang transversal atau horizontal. Bidang sagital atau bidang sagital median membagi tubuh secara tepat di tengah menjadi 2 bagian yang sama besar, yaitu kanan dan kiri. Yang kedua, bidang parasagital, yaitu membagi tubuh menjadi kanan dan kiri tetapi tidak sama besar. Selanjutnya yaitu kerangka anatomi. Kerangka tubuh manusia terdiri atas lebih dari 200 tulang yang membentuk struktur penopang tubuh, melindungi organ vital, serta memungkinkan terjadinya gerakan. Secara garis besar, kerangka tubuh terbagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama yaitu kerangka aksial, merupakan tulang-tulang yang membentuk bagian sumbu tubuh, terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Yang kedua yaitu kerangka apendikular. Kerangka apendikular meliputi tulang-tulang anggota gerak atas dan bawah seperti gelang bahu, lengan, gelang panggul, dan tungkai. Tulang-tulang utama dan klasifikasinya. Setiap tulang dalam kerangka tubuh memiliki bentuk, ukuran, dan fungsi khusus. Yang pertama, tulang panjang seperti tulang paha, femur, dan lengan atas humerus. Yang kedua, tulang pendek seperti tulang pergelangan tangan atau karpal. Tulang datar seperti tulang tengkorak dan tulang dada, sternum. Tulang tidak beraturan seperti tulang belakang atau vertebra. Setiap kelompok tulang tersebut memiliki peran spesifik dalam menopang tubuh, melindungi organ, dan menjadi tempat melekatnya otot. Anatomi permukaan. Anatomi permukaan mempelajari bagian-bagian tulang yang bisa diraba atau dilihat dari permukaan tubuh. Pengetahuan ini sangat penting dalam praktik keperawatan, misalnya untuk menentukan lokasi suntikan, palpasi tulang, atau penilaian cedera. Contoh bagian permukaan anatomi, yang pertama, akromion, ujung bahu, olecranon, siku, spina iliaca, tulang panggul, patella, tempurung lutut. Tubuh manusia dibagi menjadi regio atau daerah dan area lokal spesifik yang dapat diidentifikasi pada permukaan tubuh. Yang pertama yaitu bagian aksial, terdiri atas kepala, caput, wajah, facie, tengkorak, krani, leher, kolum, batang tubuh, truncus, toraks perut. Bagian apendikular, ekstremitas inferior, ekstremitas superior, tanpa samping atau lateral.
terdiri dari kepala, caput, yang dibagi lagi menjadi frontalis, parietalis, occipitalis. Yang kedua leher atau coli, terdiri atas cervitalis anterior, sternocleidomastoidea, cervicalis lateralis, cervicalis posterior. Selanjutnya batang tubuh tampak ventral, terdiri dari toraks, regio mamaria, regio sternalalis, pectoralis, axillaris, tulang belikat, tulang belakang. Selanjutnya perut, terdiri dari umbilicalis, epigastrika, hipogastrika, hipokondriaka, abdominalis lateralis, inguinalis, urogenitalis. Selanjutnya batang tubuh tampak dorsal, terdiri dari vertebralis, tulang belikat, infracapularis, lumbalis, scaralis, gluteal analis. Tampak depan atau ventral, yang pertama yaitu ekstremitas superior, terdiri dari bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, tangan. Yang kedua, ekstremitas inferior. Yang pertama, paha, lutut, tungkai, dan kaki. Daerah pada abdomen. Abdomen dibagi menjadi 4 kuadran dan 9 regio. Pembagian ini berguna sebagai referensi untuk menentukan lokasi organ dan menjelaskan lokasi rasa sakit dan adanya tumor. Selanjutnya, posisi relatif dan arah. Yang pertama, terminologi ini digunakan untuk menjelaskan lokasi dari satu bagian terhadap bagian lain. Yang kedua, digunakan midline atau garis tengah sebagai patokan. Selanjutnya istilah gerak anatomi. Yang pertama yaitu fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerak menekuk atau membengkokkan. Ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contoh, gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Gerakan ayunan ke depan merupakan ante atau fleksi, dan ayunan ke belakang disebut retro atau fleksi dan ekstensi. Ayunan ke belakang lebih lanjut disebut hiperekstensi. Yang kedua, aduksi dan abduksi. Aduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contoh gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi atau menjauhi tubuh. Bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap, merupakan gerakan aduksi atau mendekati tubuh. 3. Elevasi atau depresi. Selanjutnya yaitu gerakan inversi dan gerakan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Juga perlu diketahui untuk istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Yang selanjutnya, supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan mengadahkan tangan. Pronasi adalah gerakan menenungkupkan tangan. Juga perlu diketahui istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja. Dan yang terakhir, endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi, sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Berikut ini posisi tubuh dalam anatomi.